Hai Jan, Gemini, selamat datang di Fortune Star 222. Sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Agustus. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Dan cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Gemini, kalian welcome untuk join. Karena energi kita suka ketuk terjadi, sangat mungkin pesennya buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton nggak hanya sun sign kalian yaitu Gemini, tapi kontrol juga moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian ya. Untuk kalian yang belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton apa sih 12 rumah astrologi itu, untuk membantu kalian ikut paham dengan bagaimana cara gue membaca 12 kartu, 12 berdasarkan 12 rumah astrologi itu sendiri. Oke. Langsung aja gue mulai dengan literary witches oracle card ya, untuk melihat apa yang terjadi di bulan Agustus buat Gemini ya. 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Gemini di bulan Agustus, 3 kartu aja. Kalian dapat 4. Kartu pertama, The Dark, Book, Volcano, Justice. Book, sesuatu yang kalian harus pelajari lebih dalam lagi ya. Entah itu tentang kegelapan atau sisi gelap kalian sendiri ya, yang kalian coba selalu lupakan, pendem gitu. Karena ini udah siap untuk meledak, untuk menuntut keadilan. Jadi yang kalian harus pelajari lagi adalah keadilan yang seperti apa. Yang kalian akan tuntut. Bukankah itu sekedar kegelapan kalian sendiri yang harus kalian pelajarin? Sisi gelap kalian sendiri yang butuh pengakuan, untuk maksudnya yang butuh untuk diakui. Karena kita semua orang, setiap orang punya sisi gelapnya masing-masing. Nggak ada yang cuma punya sisi terang tuh, nggak ada. Setiap orang punya traumanya masing-masing. Gue minta 3 kartu, dapatnya 4 kartu. Ini semua untuk keadilan, justice. Oke. Itu aja. Langsung ke The Light Seer ya. Gue pakai The Light Seer. Biasanya gue pakai Lucky Tarot tapi agak-agak bosen gue. Ya, langsung aja, apa yang Gemini perlu ketahui di bulan Agustus dengan segala pergeseran energi planet yang ada di bulan ini. Dampaknya apa sih untuk Gemini dalam segala aspek kehidupannya? Karena gue lagi bacain Gemini, jadi rumah pertamanya Gemini, rumah keduanya itu Taurus dan so on.
12 kartu mewakili 12 rumah astrologi. Nggak pasti gue baca semuanya, hanya energi-energi yang berkaitan, yang berdampak. Rumah Gemini, rumah pertama, kalian dapat the lovers. Rumahnya Taurus untuk Gemini, di rumah kedua Justice. Kok Taurus, maaf, Gemini Cancer, sorry, habis Gemini Cancer. Rumah kedua itu rumah Cancer untuk Gemini ya, ada Justice. Rumah ketiga, rumahnya Leo buat Gemini, itu ada Judgment. Rumah keempat, rumahnya Virgo untuk Gemini, ada High Priestess. Rumah kelima, rumahnya Libra, kalian dapat The Hermit. Rumah keenam, rumahnya Scorpio, kalian dapat The Empress. Rumah ketujuh, rumahnya Sagittarius, kalian dapat The Devil. Rumah ke-8, rumahnya Capricorn, kalian dapat The Magician. Rumah ke-9, rumahnya Aquarius buat Gemini, kalian dapat Death. Rumah ke-10, rumahnya Pisces buat Gemini, kalian dapat The Hierophant. Rumah ke-11, rumahnya Aries, kalian dapat The Wheel of Fortune. Rumah ke-12, rumahnya Taurus, kalian dapat The Hangman. Under the deck, The Emperor. Oke. Tanggal 28 Juli ya, tanggal 28 Juli itu ada New Moon di Leo dan Jupiter retrograde di Aries. Gue tahu itu udah lewat, tapi karena momen-momen yang penting ya, jadi tetap gue bacain, gue ulangin lagi menghantar sebelum masuk ke bulan Agustus karena masih fresh di kita kan. Tanggal 28 New Moon itu kan selalu konotasinya adalah new beginning ya. New Moon di Leo, itu rumah Leo buat Gemini itu di rumah ketiga. Rumah ketiga itu tentang persepsi, mindset, komunikasi, juga tentang adik, kakak ya, tentang pengetahuan, pengalaman, wawasan kalian dari kalian kecil hingga saat ini, tentang higher education, juga local travel. Di rumahnya Leo kalian dapat Judgment. Penilaian kalian salah selama ini. Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri cara berpikir kalian, cara berpikir atau cara menilai kalian ya. Yang sudah lewat dengan persepsi yang baru, mindset yang baru. Ini energinya Scorpio. Mungkin ini juga tentang kelahiran ya. Tentang situasi yang baru ya, karena di rumahnya Scorpio kalian dapat The Empress. Mungkin ada yang baru melahirkan
atau ada yang akan melahirkan. Nah, ada situasi baru di sini, kalian siap melahirkan. Nah, entah itu pekerjaan baru, project baru, bisnis baru, bahkan anak. Yang jelas kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, karena di rumah keenam itu tentang kesehari-harian, kebiasaan, tentang rutinitas, tentang kesehatan, tentang bagaimana melayani orang lain, tentang bagaimana mengorganisasi waktu kalian, kesehari-harian kalian. Kalian dapat The Empress. The Empress ini energi Venus. Dan Venus ada di Cancer. Venus ada di Cancer. Cancer buat Gemini itu ada di rumah kedua. Rumah kedua itu tentang bagaimana kalian menilai, tentang segala hal yang sifatnya berharga buat kalian atau yang bernilai buat kalian. Bagaimana kalian mencintai, termasuk diri kalian sendiri. Yang bernilai atau berharga itu bisa jadi penghasilan, bisa jadi rumah, properti, bisa jadi anak, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi keluarga. Apapun yang bernilai buat kalian. Di rumahnya Cancer, Venus, karena Venus ada di Cancer, di rumahnya Cancer, rumah kedua buat kalian ya, kalian dapat Justice. Kalian ingin keadilan, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam pekerjaan. Nah, kalian ingin menuntut keadilan, kalian ingin mencoba adil pada diri kalian sendiri. Kalian diminta untuk belajar lagi menghargai diri kalian sendiri. Bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri, bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, mencintai diri kalian sendiri. Berangkatnya dari situ dulu. Kalau enggak kita nggak mungkin menuntut keadilan kan. Kalau kita nggak ngerasa dihargai, kalau kita udah ngerasa dihargai, nggak mungkin kita menuntut keadilan, right? Ini energi Libra. Di rumahnya Libra, itu di rumah kelima buat Gemini ya. Buat Gemini itu di rumah kelima. Rumah kelima itu tentang love affairs, romance, anak, tentang bagaimana kalian having fun, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Di rumahnya Libra kalian dapat The Hermit. Ini energi Virgo. Kalian lagi mengisolasi diri, entah itu work from home, entah itu yang jelas kalian lagi mengisolasi diri. Kalian mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri, entah kalian lagi dipaksa untuk ya kerja dari rumah, meditasi ya, kalian lagi mengisolasi diri. Ini energi Virgo. Dan kalian diminta ya di rumahnya Virgo itu di rumah keempat buat Gemini, rumah home, family, tradisi dan fondasi. Kalian dapat High Priestess. Ya mungkin kalian mengisolasi diri ya, karena mungkin kesehatan juga ya. Nah di rumah gitu kalian diam, banyak diam ya. Mungkin ada silence treatment. Kalian mencoba untuk diam, mencermati. Ini energi Pisces. Di rumahnya Pisces, Gemini, Taurus, Aries. Di rumahnya Pisces itu di rumah ke-10 buat Gemini. Tentang karir, reputasi, dan long term goal.
The Hierophant. Kalian menginginkan komitmen. Kalian menuntut komitmen. The Hierophant itu tentang tradisi, nilai, kepatuhan, ya komitmen. Ini energi Taurus, kontrak, ya. Dan ini energi Taurus, di rumahnya Taurus itu di rumah ke-12. Rumah 12 itu tentang yang tidak terdefinisi, yang di luar materi, di luar yang nyata. Entah itu spiritual, entah itu kegelapan, entah itu alam bawah sadar, ya, entah itu jam tidur, entah itu limiting beliefs, karma. Di rumah ke-12, di rumahnya Taurus, kalian dapat The Hangman. Sesuatu yang sudah berakhir, sesuatu yang gantung, sesuatu yang bergantung, sesuatu yang tergantung. Ada pengorbanan, ada pengorbanan. Ada pengkhianatan pada diri sendiri. Energi Pisces. Lagi terhadap di rumahnya Pisces ada The Hierophant, komitmen itu. Jadi mungkin kalian merasa dikhianatin, entah itu di pekerjaan, jadi kalian minta keadilan, menuntut keadilan. Dengan segala pengorbanan kalian selama ini, kalian mencoba untuk diam, bertahan. Wow, oke. Kalian menuntut komitmen terhadap reputasi kalian sendiri, untuk reputasi kalian sendiri dan gimana ke depannya, ya kan? Nyumun di Leo. Wow. Ya mungkin beberapa dari kalian karena kalian juga baru saja melahirkan atau kalian ingin melahirkan, jadi kalian juga lagi dipingit di rumah, ya kan, mengisolasi diri. Untuk kalian kerja dari rumah. Oke. Untuk ya tanggal yang sama, masih tanggal 28 Juli ya, itu juga ada Jupiter retrograde, dimana Jupiter retrograde, Jupiter itu kan planet terbesar ya. Jadi dimanapun Jupiter berada, dimana sekarang Jupiter ada di Aries, di rumah Aries, buat Gemini itu di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu tentang aspirasi kalian sendiri terhadap lingkungan sekitar kalian, tentang network, tentang society, maksudnya ya society, tentang friendship, ya, tentang teman-teman, sahabat, ya, tentang keadilan sosial, rasa kemanusiaan, harapan-harapan kalian. Itu rumah ke-11, rumahnya Aries, dan ada Jupiter retrograde di situ. Dan kalian dapat apa? The Wheel of Fortune, energi Jupiter itu sendiri. Bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri? Limiting beliefs kalian tuh apa? Nah, kepercayaan, keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri itu apa? Karena energi Jupiter itu dia memberi keberuntungan, dia karma spiritual, berkah spiritual.
Ya, di saat kita mampu melampaui batasan-batasan kita, kita akan mendapatkan berkahnya. Wow. Di rumahnya lagi, rumahnya Aries. Jadi ya memang kalian harus mengerti, paham dulu bagaimana menilai diri kalian sendiri dulu, mencintai diri kalian sendiri dulu, sehingga batasan-batasan itu nggak akan ada. Apalagi kalau itu batasan diciptakan oleh orang lain, ya kan. Anyway, tanggal 3 Merkuri masuk ke Virgo meninggalkan Leo. Rumah Leo, kalian dapat judgment, ya, penilaian-penilaian kalian yang salah selama ini, ya, itu mungkin kalian harus tinggalkan. Ketika masuk ke Merkuri ke Virgo, Merkuri itu tentang mindset, persepsi, ya. Dan dengan Merkuri masuk ke Virgo itu punya kecenderungan, energinya adalah menganalisa segala hal kita analisa, ya. Dan mencoba mengingatnya sampai ke detail. The devil is in details. Jadi masuk ke Virgo, itu masuk ke rumahnya Virgo, ada di rumah keempat buat Gemini, ya. Itu untuk home, family, dan tradisi, juga fondasi. High Priestess ada diam di situ, tentang komitmen, kontrak, pernikahan mungkin yang kalian tidak mau bicarakan, diskusikan, mungkin yang kalian akan siap untuk berbicara tentang reputasi kalian sendiri. Kalau mungkin kalian ada, ya, untuk beberapa dari kalian, nggak semua, sangat spesifik, yang mungkin ada yang melahirkan di luar nikah, kalian menuntut keadilan dengan komitmen pernikahan. Alright, tanggal 11 Venus meninggalkan Cancer masuk ke Leo. Judgment. Rumahnya Leo. Judgment. Venus itu tentang money, relationship, dan harmoni. Penilaian-penilaian kalian terhadap apa itu berdasarkan apa? Persepsi yang bagaimana? Pengetahuan yang bagaimana? Itu penilaian-penilaian kalian. Kalian yang dengan Venus di situ, Venus di Leo, apa yang kalian lakukan, ya, kalian dikasih kesempatan kedua untuk mengakhiri atau memperbaiki cara kalian menilai. Tanggal 11 itu juga ada full moon di Aquarius. Secara general, full moon di Aquarius itu meninggalkan lingkungan-lingkungan sekitar kita, ya, yang sudah nggak sejalan lagi atau selaras dengan kita, yang nggak satu frekuensi lagi dengan kita, ya. Karena artinya udah toxic, entah itu teman, entah itu whatever. Full moon itu konotasinya adalah ending. Full moon di Aquarius buat Gemini itu di rumah ke-9, ya. Di
rumah ke-9 itu tentang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan yang kalian ciptakan sendiri. Bagaimana kalian menghadapi perbedaan-perbedaan dalam budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing, sesuatu yang baru, sesuatu yang enggak biasanya untuk kita, untuk kalian, di luar jalur normal, ya, atau tentang luar negeri mungkin, ya. Travel itu maksudnya segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, juga geografi, tentang higher learning. Full moon di Aquarius, kalian dapat death. Ada yang kalian harus tinggalkan untuk mampu melampaui batas-batasan yang kalian ciptakan sendiri. Ya mungkin bukan kalian yang ciptakan batasan-batasan itu, tapi kalian diajarkan untuk memiliki batasan-batasan itu mungkin. Kalian akan tinggalkan. Nah, ini energinya Scorpio, energinya Pluto di Capricorn. Pluto di Capricorn, di rumah Capricorn itu di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, bagaimana kalian berbagi tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama, entah itu properti, entah itu finansial, entah itu ideologi, entah itu pajak, entah itu asuransi, entah itu seks, intimasi, kontrol, kuasa, power. Itu rumah ke-8 ya. Dan Pluto ada di situ. Pluto itu adalah planet transformasi atau God of Hell, dia penjaga pintu neraka. Jadi dia suka menarik semua keluar hal-hal yang sifatnya trauma buat kalian atau kegelapan itu sendiri. Ya, untuk menciptakan perubahan pada diri kalian sendiri. Dan di rumah ke-8, di rumah Capricorn, kalian dapat The Magician. Kalian mampu berbagi. Kalian mampu merealisasikan apapun yang menjadi nyata, keinginan kalian menjadi nyata. Nah, ini energi Merkuri ya. Merkuri di Virgo. Kalian akan tidak mau berdiam lagi. Kalian akan wujudkan Hierophant, komitmen, kontrak, ya, ikatan, whatever, pernikahan ya. Kalian siap berbagi, mewujudkan itu. Wow, oke, keren. Jadi kalian akan meninggalkan apapun ya yang membatasi diri kalian sendiri ya. Batasan-batasan itu kalian akan dobrak ya, untuk mewujudkan, merealisasikan ya, entah itu komitmen, pernikahan, whatever. Dan kalau ini sebagai energi Scorpio ya, Scorpio itu di rumahnya Scorpio itu di rumah ke-6, di keseharian, kesehatan, dan juga bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat The Empress. Mungkin ya karena kalian harus ada yang ditinggalkan, yaitu hal-hal mungkin kalian baru saja melahirkan ya. Jadi karena kalian punya kebiasaan-kebiasaan baru, kalian udah punya anak ya kan, kalian harus meninggalkan hal-hal yang sifatnya entah itu berbagi ya kan, berbagi apapun itu untuk lebih komit untuk situasi yang kalian siap ciptakan. Oke. Alright, gue ngopi dulu ya.
Tanggal 20, Mars masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus. Jadi mungkin sekarang ini kalian masih gantung ya, karena di rumahnya Taurus kalian dapat The Hangman. Nah, kalian masih gantung, kalian masih masih berkorban dan segala macam. Kalian akan mengambil sikap dengan Mars masuk ke Gemini, di rumah Gemini, di rumah pertama. Itu tentang citra diri kalian, self image kalian. Apa yang kalian ingin ambil sikap? Kalau kalian punya pilihan, kalian akan ambil sikap. Kalian akan memilih. Dan Mars di Gemini itu sifatnya fleksibel. Entah pilihannya kan bukan masalah A, B gitu. Kadang-kadang tidak memilih pun gitu, itu juga pemilih ya. Artinya jadi yang kiri oke, kanan juga oke, kan? Nggak memilih. Dan itu pilihan juga. Orang selalu memilih pilihan tuh ada 2, enggak 3, selalu ada 3. Antara dia dan dia, saya pilih gue. Gue ngambil dua-duanya, atau gue milih dua-duanya. Yang mana artinya gue milih gue. It just persepsi ya. Tanggal 22, Matahari meninggalkan Leo masuk ke Virgo. Matahari masuk ke Virgo, rumah keempat, home, family, tradisi, dan fondasi. Kalian akan berbicara. Kalian sudah cukup diam. Dan berkorban. Kalian akan menuntut tanggal 25 tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus. Taurus itu buat Gemini, rumah ke-12. Ya, rumah ke-12 lagi-lagi tentang karma, ending, closure, alam bawah sadar, tentang segala hal yang sifatnya tak terdefinisi. Kegelapan itu sendiri tak terdefinisi, yang gak real, yang spiritual, yang tidak nyata. Uranus di rumah ke-12. Uranus itu tentang pemberontakan. Uranus itu tentang jati diri. Uranus itu selalu mempertanyakan hal yang sifatnya status quo. Uranus itu inovator. Uranus itu keunikan kita di Taurus. Kalian dapat The Hangman. Kalian akan tidak mau lagi mencoba untuk mengerti. Kalian sudah cukup berkorban. Kalian tidak mau lagi berkorban. Kalian akan mengakhiri apapun yang memang sudah harusnya diakhiri. Entah itu kelajangan, ya kan? Gue mau tahu, gue maunya merit. Bisa jadi ya kan. Atau yang pernikahan itu harus diakhiri ya kelarin aja, nggak usah digantung-gantungin juga untuk mencoba mengerti. Jadinya pengorbanan, jadinya pengkhianatan pada diri sendiri. Ini ada pemberontakan di sini. Saya tidak mau lagi berkorban. Dan Uranus retrograde ya itu energinya sampai 5 bulan ke depan. 5 bulan ke depan. Energi retrograde, Uranus retrograde itu kita seperti dikasih banyak kesempatan untuk menghadapi, mempelajari kegelapan,
ketakutan-ketakutan kita, menghadapi ketakutan-ketakutan kita dan melampauinya. Kenapa kita berkorban? Kenapa kalian berkorban? Itu kan pengkhianatan. Yang kalian korbankan tuh apa? Ego? Nggak masalah. Hidup? Hasrat? Hasrat doang nggak masalah dong. Enggak ya? Ada yang buat beberapa orang itu menyakitkan. Anyway, itu jadi tanggal 25 tuh kita mulai menyadari kalau kita tidak mau lagi diperlakukan seenak-enaknya, diperlakukan seperti maunya orang lain gitu. Tanggal 24 Maret. Tanggal 25 Merkuri meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Nah, energi Merkuri di Libra itu biasanya secara general adalah kita sifatnya kita lebih diplomatis dalam berkomunikasi. Merkuri tentang persepsi dan komunikasi. Sifatnya lebih sangat komunikatif, sangat friendly, sangat diplomatis ya. Jadi sangat bisa bernegosiasi. Dan rumah Libra buat Gemini itu ada di rumah kelima, The Hermit. The Hermit rumahnya Virgo, The Hermit energi Virgo, dan di rumahnya Virgo ada High Priestess. Kalian mencoba untuk diam, berkompromi, mencoba cari jalan keluar dari dalam diri kalian sendiri, cari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Kalian mencoba untuk mengerti, emang gue maunya apa sih, sebenarnya gue kayak gimana sih, gue maunya gimana sih, ini sesuai gak sih. Dan Merkuri di Libra itu kan, kalau Merkuri di Virgo itu sangat suka menganalisa segala hal ya, suka mengingat-ingat sampai ke detailnya, dan kadang-kadang suka menghukum diri sendiri. Merkuri di Libra, dia akan mengungkapkan bagaimana adanya, tapi dia juga, kita diminta untuk kita dikasih kesempatan dengan energinya Merkuri di Libra, kalian dikasih kesempatan untuk bernegosiasi gitu. Kita lebih ramah. Jadi kalau kalian ingin menuntut apapun ya, kayaknya lebih cocok, lebih pas di saat Merkuri di Libra. Nah, itu tanggal 25 Agustus sampai bulan depan. Itu masih oke untuk berkompromi, bernegosiasi, ya kan? Deal-dealan. Tanggal 27 New Moon di Virgo. Kalian sudah tidak akan diam lagi. Ya? Ya kan? Kalian menuntut komitmen. Oke. Kayak cukup simple bacaannya Gemini ya. Dan alam bawah sadar kalian di Emperor. Di Emperor. Kalian kalian sadar kalau kalian punya kuasa dan kendali akan hidup kalian sendiri dan nasib kalian sendiri ya. Ini energinya Aries. Di rumahnya Aries ada the Wheel of Fortune, ya kan? Ini berkah spiritual. Bagaimana kalian melampaui batas-batas diri kalian sendiri. Berkah spiritual. Oke. Seperti halnya juga The Literary Witches Oracle Card
Justice. Kartu terakhir dari Mystical Wisdom, ya. Petunjuk untuk Gemini di bulan Agustus, satu kartu aja. Kalian dapat 2 lagi. Intuition. Dengerin intuisi kalian sendiri. Yang kedua, Dragon. Discover your courage. Yap. Dragon, discover your courage. Temukan keberanianmu dan dengarkan intuisi. Oke? Oke, udah segitu aja Gemini. Semoga resonates dan berguna.